Pemirsa, sejumlah artis selebritis diperiksa polisi terkait kasus travel umroh Hanania Group di Jakarta. Para artis diperiksa sebagai saksi. Ya, sama mereka dan menawarkan untuk mendapatkan umroh. Udah lama sebenarnya kan, satu kali doang itu sama Sudah kayak sama jemaah yang sudah berangkat sebelumnya, mereka semua happy. karena mungkin tahun aku tahun aman ya kak ya, tahun aku tuh masih tahun aman, tidak ada kejadian apa-apa, jadi semuanya Pada akhirnya seperti ini kita juga sudah tahu apa sih yang ngerti. Tadi ya kita bantu sebisa mungkin apa yang bisa kita bilang ke polisi dan sebagainya. Sederet selebritis dan influencer diperiksa terkait kasus penggelapan dana jamaah umroh Hanania Travel. Pasangan selebriti Roger Danuarta dan Cut Meyriska diperiksa polisi. Keduanya diperiksa selama lebih 5 jam dan dilakukan sebanyak 30 pertanyaan oleh penyidik terkait perjalanan umroh yang diterimanya dari Hanania Travel. Roger Danuarta dan Cut Meyriska mengaku tidak menerima uang saku perjalanan. Artis Pras Teguh juga menjalani pemeriksaan sebelumnya terkait penipuan travel Hanania Group. Karena kita berangkat 24 orang, itu kita dapat diskon. Jadi kita kerjasama sama Hanania. Sebelumnya saya tahu sama Hanania ini juga melihat dari sosial media, dan juga salah satu tim dari Hanania itu orang tua dari teman anak saya di sekolah. Muhammad Miftahul Huda alias Kenu Angelo telah menjalani pemeriksaan. Kenu dicecar 25 pertanyaan oleh penyidik seputar perkenalan awal hingga kontrak kerjasama. Aku jelasin di dalam bahwa aku dalam kerjasama sama Hanania tuh aku nggak menerima uang endorsean sama sekali. Aku tuh kerjasamanya barter. Jadi mereka berangkatkan aku promoin testimoni aku, pengalaman aku selama di sana. Aku juga bawa rekening koran aku. Pasangan artis Thorik Halilintar dan Aliyah Mas Said juga menjalani pemeriksaan. Thorik dan Aliyah membantah keberangkatan umrohnya dilakukan secara gratis. Kaget banget dengan berita yang terjadi, berseliweran dan lain-lain. Terus ketika dapat panggilan dari polisi, kita juga langsung kita balas, kita siap membantu apapun itu yang bisa kita kasih. Semoga bisa membuat kasus ini jadi terang benderang, terus jalan keluar cepat untuk para korban. Pokoknya kita melakukan yang terbaik. Paula Verhoeven diperiksa Polda Metro Jaya, saksi kasus travel Hanania Group. Paula mengaku dicecar 30 pertanyaan oleh penyidik. Sebenarnya saya pribadi tidak ada hubungannya langsung dengan Hanania. Jadi keberangkatan saya umroh waktu itu 2024 bulan September itu saya diajak oleh program Rumpi. Jadi sebagai narasumber, sebagai talent di sana, dan ternyata kebetulan program Rumpi tersebut bekerja sama dengan Hanania gitu. Jadi saya tidak berhubungan langsung dengan Hanania-nya. Polisi memeriksa 140 saksi di mana beberapa di antaranya merupakan influencer dan selebriti yang digunakan sebagai ajang promosi travel. Dalam kasus yang merugikan ratusan jamaah umroh, polisi telah menetapkan Direktur PT Hasanah Tama Internasional atau Hanania Group sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, di tengah tren kendaraan ramah lingkungan, Hyundai Santa Fe Hybrid hadir sebagai SUV keluarga yang menawarkan kombinasi desain modern, teknologi canggih, dan efisiensi bahan bakar. Mobil ini menjadi salah satu pilihan menarik bagi konsumen yang menginginkan kenyamanan tanpa mengorbankan performa. Dengan tampilan baru yang lebih tegas dan berkarakter, Hyundai Santa Fe Calligraphy Hybrid langsung mencuri perhatian.
Desain eksterior berbentuk kotak atau boksi dipadukan dengan lampu LED berdesain huruf H yang menjadi identitas khas generasi terbaru Santa Fe. Tak hanya tampil gagah, SUV ini juga menawarkan dimensi yang besar. Dengan panjang hampir 4,9 meter dan wheelbase lebih dari 2,8 meter, menghadirkan ruang kabin yang lapang untuk seluruh anggota keluarga. Konfigurasi 3 baris kursi mampu mengakomodasi hingga 7 penumpang dengan nyaman. Masuk ke dalam kabin, nuansa modern langsung terasa. 2 layar digital berukuran 12,3 inci yang terintegrasi membentang di dashboard, menghadirkan informasi kendaraan sekaligus sistem hiburan dalam satu tampilan yang futuristik. Beragam fitur konektivitas juga tersedia, mulai dari Apple CarPlay dan Android Auto nirkabel, pengisian daya tanpa kabel, hingga sistem pencahayaan ambience yang membuat suasana kabin semakin premium. Di balik kap mesin, Hyundai Santa Fe Calligraphy Hybrid mengandalkan mesin bensin 1600 cc turbo yang dipadukan motor listrik. Kombinasi keduanya menghasilkan tenaga hingga 231 daya kuda dan torsi 367 Nm. Performa tersebut disalurkan melalui transmisi otomatis 6 percepatan yang dirancang untuk memberikan karakter berkendara halus sekaligus responsif di berbagai kondisi jalan. Meski bertenaga, efisiensi tetap menjadi keunggulan utama. Teknologi hybrid memungkinkan konsumsi bahan bakar yang lebih hemat dibanding SUV konvensional berukuran serupa. Hal ini menjadikannya pilihan ideal untuk penggunaan harian maupun perjalanan jarak jauh. Kenyamanan juga menjadi perhatian Hyundai. Ruang bagasi yang luas memberikan fleksibilitas lebih bagi keluarga yang gemar berpergian. Kursi baris kedua dan ketiga juga dapat dilipat rata untuk mengakomodasi barang berukuran besar. Ratusan mahasiswa di Solo, Jawa Tengah menuntut polisi membebaskan 2 mahasiswa yang ditangkap. 2 mahasiswa ditangkap polisi saat melakukan aksi demo. Demo mahasiswa di Solo sempat memanas, pasalnya 2 orang diamankan polisi. Massa berusaha mengejar Kapolresta Kombes Catur Cahyono untuk meminta rekannya dibebaskan. Aksi yang awalnya kondusif mendadak berubah panas di depan DPRD Kota Solo. Kabar adanya 2 peserta aksi diamankan polisi membuat massa merangsek ke depan kantor DPRD. Mahasiswa terus memaksa dan berkerumun semakin banyak. Di situ kita negosiasi gimana caranya teman-teman kita harus segera dikeluarkan. Beliau menyampaikan nanti-nanti, tetapi kita selalu menolak. Intinya hari ini dan kita kasih batas waktu 10 menit sampai 15 menit teman-teman harus dibebaskan. Kapolresta menemui massa dan menjelaskan tidak ada penculikan ataupun penangkapan seperti yang dinarasikan. Baik, kita luruskan bahwa beredar kabar tadi ada yang dinarasikan bahwa ada yang kita amankan. Alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada. Semuanya masa aksi saat ini sudah mulai membubarkan diri ke tempatnya masing-masing dan tidak ada satupun yang kita amankan yang diamankan oleh Polresta Surakarta. Mahasiswa membubarkan diri setelah orasi dan menggelar mimbar bebas. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.